Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Aprilia Fadila, NIM C 510 215318. Di sini saya izin untuk mempresentasikan tentang GM gestasional atau diabetes mellitus pada kehamilan. Untuk pendahuluannya, DM gestasional, jadi dia merupakan komplikasi ibu dan bayi meningkat pada penderita diabetes karena kelainan metabolik. Angka lahir mati pada kasus diabetes meningkat 10 kali dari normal. Diperkirakan kejadian diabetes dalam kehamilan 0,7%. Diabetes patut dicurigai pada kasus dengan ciri gemuk, riwayat keluarga diabetes, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kg, riwayat lahir mati, dan riwayat abortus yang berulang. Kehamilan, pada kehamilan itu akan terjadi perubahan metabolisme karbohidrat, yaitu terjadi peningkatan hormon-hormon antagonis insulin seperti progesteron, estrogen, HPL atau human placental lactogen, dan juga kortisol. Nah, ini untuk hormon-hormonnya atau diabetogenic hormones. Yang pertama itu kayak ada HPL, kemudian ada progesteron, growth hormone, dan kortikotropin releasing hormone. Semua hormon ini yang nantinya akan menyebabkan resistensi pada insulin. Kemudian selanjutnya, metabolisme karbohidrat pada wanita hamil. Jadi, yang pertama, glukosa berdifusi secara tetap melalui plasenta. Glukosa bisa melewati plasenta dengan cara difusi sehingga hiperglikemia pada ibunya itu akan menyebabkan hiperglikemia juga pada janin. Kemudian, yang kedua, kadar gula darah dalam janin hampir sama dengan kadar gula darah dari ibu. Kan tadi sudah saya bilang bahwa glukosanya itu dapat berdifusi secara tetap melalui plasenta. Sehingga ketika kadar gula darah ibunya ini tinggi, maka otomatis kadar darah dalam janinnya itu juga tinggi. Selanjutnya, insulin ibu tidak dapat mencapai janin. Jadi, insulin yang memproses glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam janin, sehingga jika glukosanya ibu itu meningkat, maka insulin ibu itu hanya akan memproses glukosa ibu saja. Makanya nanti terjadi hiperinsulin pada bayinya. Kemudian yang selanjutnya ada resistensi insulin. Resistensi insulin dapat terjadi akibat efek diabetogenik dari kehamilan dan tak bisa diimbangi oleh sel beta Langerhans. Untuk definisinya, yaitu DM gestasional adalah adanya intoleransi karbohidrat yang terjadi atau diketahui pertama kali saat kehamilan. Setelah melahirkan, seringkali akan kembali ke regulasi glukosa normal. Komplikasi jangka panjang dapat menyebabkan DM tipe 2 dan gangguan toleransi glukosa. Untuk angka kejadiannya sekitar 2 sampai dengan 5%. Kemudian ada juga namanya DM pregestasional, di mana kalau DM pregestasional ini diabetes yang terjadi sebelum terjadinya kehamilan. Jadi dia itu terjadinya sebelum kehamilan. Angka kejadiannya 0,5%. Kemudian ada faktor-faktor resikonya. Yang pertama, usia saat hamil yang lebih tua atau usianya ini lebih dari 35 tahun. Kejadian DM gestasional itu cenderung tinggi pada usia tua, diperkirakan akibat adanya pengaruh dari proses penuaan dan juga kerusakan endotel pada pembuluh darah yang progresif. Selanjutnya ada kegemukan atau obesitas atau overweight, di mana ketika terjadi obesitas, maka sel-sel lemak yang menggemuk itu akan menghasilkan beberapa zat yang digolongkan sebagai adipositokin. Jadi, adipositokin ini lebih meningkat pada keadaan yang orangnya itu gemuk, seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan resistensi insulin. Jadi, glukosanya itu akan sulit masuk ke dalam sel, sehingga akan terjadilah glukosa di dalam darah itu tinggi dan akan menyebabkan hiperglikemia. Kemudian, kenaikan berat badan yang berlebih pada saat hamil. Saat hamil itu biasanya terjadi penambahan berat badan dan peningkatan konsumsi makanan dan akan menyebabkan hiperglikemia jika itu tidak terkontrol. Kemudian riwayat DM di keluarga. Ini bisa dipengaruhi oleh mekanisme faktor genetik dari keluarganya. Kemudian riwayat TMG pada kehamilan sebelumnya. Ini dapat terjadi lagi pada kehamilan selanjutnya. Kemudian ada riwayat stillbirth atau kematian bayi di dalam kandungan. Biasanya itu pada umur
7 sampai dengan 8 bulan rentan untuk terjadi kematian pada janin. Ini tuh disebabkan karena kondisi hiperglikemia yang nantinya akan menyebabkan asidosis laktat sehingga bayinya ini hipoksia dan meninggal di dalam kandungan. Kemudian riwayat melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Ini dapat terjadi jika DM tidak terregulasi dengan baik. Kemudian ada glukosuria atau kadar gula berlebih dalam urin saat hamil, di mana kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia, tubuh itu akan membuang glukosa melalui air kemih. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal itu dapat membuang air atau membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Jadi efeknya itu bisa pada ginjalnya juga. Kemudian, yang kesembilan, ada riwayat melahirkan bayi besar atau makrosomia atau bayi yang lebih dari 4.000 gram, di mana hiperglikemia ibu menyebabkan terjadinya hiperplasia sel beta Langerhans dari pankreas janin sehingga terjadi hiperinsulin janin. Dan keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya makrosomia pada janinnya. Nah, ini untuk manifestasi klinisnya. Yang pertama itu pastinya ada tiga gejala klasik dari diabetes mellitus, yaitu ada polifagi, polidipsi, dan juga poliuri. Nah, untuk polifagi itu terjadi akibat sejumlah besar kalori hilang ke dalam air kemih, sehingga penderita ini akan mengalami penurunan berat badan. Untuk itu, biasanya penderita itu sering merasakan lapar yang berlebihan atau lapar yang luar biasa, sehingga itu banyak makan. Kemudian polidipsi terjadi akibat adanya poliuri, sehingga merasakan haus yang berlebihan. Jadi dia akan banyak minum. Kemudian ada poliuria. Nah, untuk poliuria ini terjadi jika ginjal menghasilkan air kemih yang berlebihan, maka penderita sering berkemih dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada peningkatan berat badan dan juga ada janin large for gestational egg atau ini ada contohnya yaitu fetal makrosomia yang lebih dari 4.000 gram. Nah, di sini ada patofisiologinya. Kita lanjut ke slide berikutnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk patofisiologinya, jadi ketika terjadi hiperglikemia pada ibunya, maka otomatis akan terjadi hiperglikemia pada janin. Karena tadi sifatnya dapat berdifusi melalui plasenta. Nah, kemudian akibat dari hiperglikemia pada janin itu akan menyebabkan hiperplasia juga pada pankreas janin. Karena tadi saya sudah bilang bahwa insulin ibu itu tidak dapat mencapai janin. Jadi janin itu melawan hiperglikemia ini menggunakan insulinnya. Sehingga terjadilah fetal hiperinsulinemia. Selanjutnya, di sini efek dari fetal hiperinsulinemia yaitu ada makrosomia, di mana akibat masuknya glukosa yang tinggi ke sirkulasi janin. Terjadilah hiperinsulin, kemudian induksi proliferasi sel, kemudian terjadinya pengiriman faktor traumatis dan juga visceromegali. Selanjutnya yaitu ada organomegali, di mana organomegali ini kan dia merupakan pembesaran organ, dan itu terjadi karena penumpukan glukosa yang berlebihan dan efek dari hiperinsulinemia. Kemudian ada resiko neonatal yang meningkat, itu seperti ada IGR, terus ada bisa kelainan kongenital, dan kematian janin. Di mana kalau IGR ini disebabkan karena hiperglikemia atau toksik terhadap endotel, sehingga terjadilah kerusakan dan terjadi hiperprofusi. Kemudian kelainan kongenital itu karena adanya toksik terhadap sel germinal jika terjadi pada masa konsepsi dan juga embriogenesis. Selanjutnya ada kematian janin, di mana kadar gulanya berfluktuasi tajam dan akan meningkatkan kejadian ketoasidosis. Yang tadi saya sudah bilang, terjadilah asidosis laktat. Terus ada erythropoiesis, atau pembentukan sel darah merah yang terjadi di dalam sumsum tulang. Nah, ini menyebabkan neonatal polisitemia, sehingga dapat terjadi polisitemia atau terjadi suatu keadaan yang ditandai oleh adanya peningkatan abnormal sel darah, terutama sel darah merah. Kemudian berpengaruh juga pada surfaktan, di mana hiperglikemia pada trimester 3 itu akan menyebabkan terhambatnya sintesa surfaktan oleh pinosit 2 dan akan menyebabkan keterlambatan dari pematangan paru sehingga menyebabkan neonatal RDS.
Nah, untuk diagnosa, screening universal atau ACOG, yakni dilakukan untuk setiap ibu hamil dimulai sejak kunjungan pertama atau trimester 1 untuk menapis adanya DM pre-gestasional. Bila negatif, maka harus diulangi pada usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu untuk menapis diabetes gestasional. Nah, ini untuk diagnosanya, diabetes mellitus pada kehamilan didiagnosis bila memenuhi satu atau lebih kriteria di bawah ini. Pada untuk tes ini atau eh, pada GDP ataupun kita melakukan GDS itu dia agak sulit. Kenapa? Karena dalam pemeriksaan primer atau pemeriksaan rutin kehamilan, kita hanya melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu ini aja. Dan deteksi agak sulit untuk membedakan pasien ini tuh gula darahnya normal atau sudah terjadi DMG sih gitu. Jadi ini tuh nanti glukosa darah puasanya, kadar eh, glukosanya itu lebih dari 7,0 atau 126. Kemudian glukosa darah 2 jam pasca pembebanan 75 gram glukosa itu lebih dari 11,1 atau 200. Kemudian untuk GDS-nya itu disertai dengan gejala yang khas lebih dari 11,1 atau 200. Itu. Tapi ini agak sulit untuk mendiagnosa. Kenapa? Karena tadi GDS, jadi kita nggak bisa membedakan, oh ini tuh udah kena DM belum sebelumnya gitu, atau pas di sini saja gitu. Nah, untuk diagnosis selanjutnya, DM gestasional ditegakkan berdasarkan kriteria satu dari nilai kadar glukosa darah di bawah ini pada saat dilakukannya TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Di mana pada DMG pasien kita puasakan terlebih dahulu 8 sampai dengan 14 jam. Kemudian jika glukosa eh, Kemudian kita lakukan tes, nah glukosa darah puasa. Nah itu 5,1 sampai 6,9 atau 92 sampai dengan 125. Selanjutnya glukosa darah 1 jam pasca pembebanan, glukosa 75 gram itu kadar glukosanya lebih dari 10 atau 180. Kemudian glukosa darah 2 jam pasca pembebanan, glukosa 75 gram itu 8,5 sampai 11 atau 153 sampai dengan 199. Tetapi jika glukosa darah pasca 1 jam pembebanan glukosa 75 gram sudah mencapai 180, maka diagnosa sudah dapat ditegakkan. Jadi kita nggak usah perlu melakukan tes yang kedua ini. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan glukosanya itu akan semakin tinggi di dalam darah. Jadi nggak boleh. Jadi kalau udah pemeriksaan pada glukosa darah 1 jam pasca pembebanan ini udah 180, itu kita nggak perlu lagi melakukan pemeriksaan glukosa darah 2 jam pasca pembebanan. Jadi supaya mencegah gula darah di dalam darahnya itu akan semakin tinggi. Nah, ini ada untuk algoritma dari diagnosanya. Nah, di sini ketika ibu hamil datang, kita tanya apakah beliau ini memiliki faktor risiko seperti obesitas, riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya, seperti ini, glukosuria, riwayat keluarga dengan diabetes, abortus berulang, riwayat melahirkan dengan cacat bawaan atau bayi makrosomia, dan riwayat preeklamsi. Jika iya, maka kita lakukan periksa glukosa darah sewaktunya atau glukosa darah puasa di kunjungan antenatal yang pertama. Nah, apabila GDS-nya lebih dari 200 mg per dl disertai dengan gejala klasik hiperglikemia, itu berarti DMG. Kemudian, atau GDP-nya itu lebih dari 126, atau kadar gula setelah 2 jam TTGO lebih dari 200, atau HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Jika iya, maka dia positif diabetes mellitus. Jika tidak, maka kita lakukan lagi tes TTGO di usia kehamilannya 24 sampai dengan 28 minggu. Balik lagi ke tabel yang pertama, apakah dia memiliki faktor risiko? Jika tidak memiliki faktor risiko di atas, maka kita lakukan TTGO juga di usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Nah, kemudian kita lihat apakah GDP-nya lebih dari 92, atau kadar gula darah setelah 1 jamnya lebih dari 180, atau kadar gula darah setelah 2 jamnya lebih dari 153. Jika iya, maka dia positif DMG. Jika tidak, maka dia masuknya normal. Kemudian penyulit DMG
Yang pertama untuk jangka pendeknya itu yang pastinya yaitu ada makrosomia. Kemudian pada jangka panjang ada DM menetap dan obesitas pada ibu dan juga bayinya. Dan pada kemudian hari dapat berkembang juga penyakit DM dan juga kardiovaskuler. Untuk penyulit DM pregestasional ada kelainan janin bawaan dan juga kematian janin tiba-tiba atau unexplained fetal death. Ini pada pregestasional ya. Nah, selanjutnya ini adalah efek jangka pendeknya yaitu ada makrosomia di mana ketika janin memiliki kadar insulin yang tinggi, maka insulin merupakan dia itu kayak merupakan like growth faktor gitu loh, kayak faktor pertumbuhan si bagi janinnya. Jadi faktor pertumbuhan janin itu akan merangsang diferensiasi dan divisiasi sel ketika faktor growth hormonnya ini akan meningkat seperti itu. Jadi ketika insulin meningkat, maka hormon pertumbuhannya itu juga akan meningkat. Makanya bayi-bayi yang eh, ibunya terkena DM itu akan mengalami komplikasi yaitu makrosomia seperti itu. Jadi bayinya besar. Nah, ini deposit lemak di bahu dan badan. Jadi bisa depositnya itu di bagian lemak di sini atau di bahunya ini. Nah, itu bakal menyebabkan distosia bahu. Kemudian ini hiperglikemia ibu, hiperglikemia janin. Nah, ini yang tadi saya jelaskan like growth factor ya, guys. Kemudian prevalensi DMG itu 2 sampai dengan 3 kali lipat dari 8 sampai dengan 10% dari yang bukan DMG. Nah, komplikasi dari makrosomia sendiri itu ada distosia bahu, terus fraktur os clavicula, dan juga bisa menyebabkan trauma plexus brachialis. Nah, ini ada gambar dari distosia bahu. Jadi, bayi dengan makrosomia itu berisiko mengalami distosia bahu saat dilahirkan dengan persalinan normal. Kondisi ini terjadi saat kepala bayi telah berhasil keluar, tetapi bahunya itu tersangkut di jalan lahir seperti ini. Nah, distosia bahu juga dapat menyebabkan bayi mengalami fraktur, cedera otak, syaraf bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi dia menyangkut di bagian jalan lahir, guys. Kemudian ada tata laksananya. Jadi untuk target terapinya, yang pertama untuk GDP-nya itu kurang dari 100 mg per dl. Kemudian untuk GD2-PP itu kurang dari 140 mg per dl. Nah, untuk tata laksananya yang pertama itu pengaturan diet dan juga gaya hidup. Tata laksana awal dilakukan selama 2 minggu. Kemudian, jika 2 minggu itu gagal, maka diberikan insulin sebagai terapi utama pada anemia gestasional dimulai dari dosis kecil 0,5 sampai 1,5 unit per kgbb per hari. Jika tidak tersedia insulin, maka bisa menggunakan golongan metformin ataupun sulfonylurea. Kemudian pemeriksaan fungsi dinamik janin plasenta mulai dari 36 minggu dan screening kembali 6 sampai dengan 12 minggu pasca persalinan. Nah, ini kita pengelolaan gaya hidup. Jadi, pengelolaan gaya hidup di sini terapi nutrisi medis. Jadi, untuk terapi nutrisi medis di sini itu kita hanya mengurangkan karbohidrat saja. Jadi, seperti makannya itu masih makan seperti biasa, tetapi hanya karbohidratnya yang dibatasi. Jadi, karbohidratnya itu 30 sampai dengan 35% dari kalori total. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti aktivitas fisik yang intensitas sedang 150 menit per minggu. Untuk intensitas sedang itu seperti lari, berenang, seperti itu. Kemudian manajemen berat badan. Peningkatan berat badan 7 kilogram atau 18 kilogram jika IMT-nya itu kurang dari 18,5. Tetapi ketika dia wanita dengan obesitas, itu peningkatan berat badannya tidak boleh melebihi 11,4 kilogram. Jadi fokus terutama pada manajemen berat badan selama hamil. Jika pengelolaan gaya hidup ini benar, maka eh, kita tidak perlu untuk terapi insulin. Kalau misalkan masih ternyata sudah melakukan pengelolaan gaya hidup, tetapi gula darah juga tidak turun, maka itu perlu diberikan insulin. Nah, ini untuk terapi obat-obatannya. Nah, ini untuk skema tata laksana DMG. Jadi, kalau misalkan DMG, dia GDP-nya 100, kurang dari 130, kita berikan pengaturan gizi untuk diet selama 1 minggu atau 2 minggu.
Nah, nanti kita cek lagi. Kalau GDP-nya kurang dari 105 dan GD 2 jam TP-nya kurang dari 120, maka kita lanjut terapi dengan nutrisi atau pengelolaan gaya hidup. Tetapi setelah dilakukannya pengaturan gizi tetapi GDP-nya malah lebih dari 105 atau GD 2 jam TP-nya lebih dari 120, itu kita terapi nutrisi dan juga disertai dengan terapi insulin. Nah, ketika udah pemeriksaan DMG dan GDP-nya lebih dari 130, kita langsung terapi, nutrisi, dan pemberian insulin. Nah, ini pemantauan kesejahteraan janin 32 minggu. Nah, terminasi dilakukan atas indikasi ibu ketika gula darah ibu itu sulit dikendalikan. Kemudian kesejahteraan janin terganggu atau TBJ-nya lebih dari 4.000 gram, indikasi waktu lebih dari 38 minggu, dan juga SC dilakukan atas indikasi obstetri lainnya. Nah, ini untuk pengelompokan risiko kehamilan dengan DM ini ditunjukkan ke arah risiko terjadinya kematian janin di dalam rahim. Yang pertama ada risiko tinggi dan juga risiko rendah. Nah, untuk risiko rendah itu regulasi baik, tidak ada vaskulopati, pertumbuhan janinnya normal, pemantauan kesejahteraan janin antepartum baik, tidak pernah melahirkan mati atau stillbirth, persalinan diperbolehkan sampai usia hamil 40 minggu. Untuk yang risiko tinggi, itu ada regulasi jelek, ada komplikasi vaskulopati pertumbuhan janin abnormal atau makrosomia, polihidramnion, pernah lahir mati. Nah, ini kita pertimbangkan untuk persalinan pada usia hamil lebih dari 38 minggu atau bila tes maturasi paru janin positif. Untuk cara persalinan, pada kasus-kasus resiko rendah diperbolehkan melahirkan ekspektatif spontan per vagina sampai dengan usia hamil ateram. Pada kasus-kasus resiko tinggi direncanakan terapi eh, terminasi kehamilan pada usia hamil 38 minggu dengan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin. Cara persalinan tergantung indikasi obstetri. Kemudian yang ketiga, pada kasus-kasus dengan makrosomia dengan perkiraan berat janin lebih dari 4.500 gram, dipertimbangkan untuk dilakukan SC elektrik. Nah, ini pengaruh DM pada masa nifas dapat menyebabkan infeksi nifas, kemudian sepsis, dan menghambat penyembuhan luka jalan lahir, baik karena ruptur perineum maupun luka karena episiotomi. Kemudian perawatan pasca persalinan yang pertama evaluasi untuk mengantisipasi intoleransi karbohidrat yang menetap, seperti self-monitoring untuk mengevaluasi profil glukosa darah. Pada 6 minggu pasca persalinan dilakukan TTGO dengan beban 75 gram glukosa. Nah, lihat persyaratan diagnosis DMG. Kemudian diukur kadar glukosa darah atau plasma saat puasa dan 2 jam. Bila TTGO di atas menunjukkan kadar yang normal, evaluasi lagi setelah 3 tahun dengan kadar glukosa puasa. Dianjurkan untuk berolahraga teratur untuk menurunkan berat badan pada obesitas. Kemudian yang kedua ada recurrent risk untuk DMG sekitar 60%. Nah, ini efek pada persalinan, DMG itu dia merupakan bukan indikasi SC. Kemudian risikonya tuh distosia bahu, fraktur tulang, dan injuri plexus brachialus, dan hipoglikemia setelah lahiran. Kadar gulanya tidak terkontrol, tidak terkendali, berat badannya lebih dari 4.500 gram, itu untuk indikasi SC. Maturasi paru tetap diberikan karena DM beresiko memiliki keterlambatan pematangan paru. Lebih mudah terjadi infeksi dan angka kematiannya maternal itu tinggi. Untuk komplikasinya pada ibu, risiko preeklamsi, DM menetap, dan juga polihidramnion. Kemudian risiko kehamilan, kelainan kongenital. Selanjutnya, IUGR pada DMG yang tidak terkontrol, makrosomia, imaturitas paru, kematian konsepsi atau IUFD, dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi seperti bayi kemudian hari berkembang menjadi penyakit DM, kardiovaskular, dan baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.